Hai anak-anak, kembali lagi bersama dengan Suster dalam pelajaran agama Katolik kelas 6 bab 2 sesi yang ketiga. Untuk memulai pertemuan kita ini, kita berdoa ya. Suster yang memimpin. Silakan anak-anak sekalian mengambil sikap doa yang baik, dilipat tangannya, ditutup matanya, dan ditundukkan kepalanya. Suster yang akan memimpinnya ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijak, bangsa Israel banyak mengalami penderitaan karena dosa-dosanya. Namun demikian, Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau menjanjikan Mesias yang akan membawa bangsa Israel pada kehidupan yang damai dan bahagia. Berkatilah kami agar kami mampu belajar dari penderitaan dan harapan bangsa Israel akan datangnya Mesias, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu yang mendampingi hidup kami. Amin. Santa Lucia, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya bersama keluarga di rumah. Nah, sekarang anak-anak kita akan memasuki sesi ketiga dari bab 2 yang berjudul Israel, umat Israel jatuh bangun. Kita akan membaca kisah penjajahan yang kita alami dalam negara kita sendiri, yaitu penderitaan di zaman penjajahan Belanda. Belanda mendarat pertama kali di Indonesia pada tahun 1596. Mereka pergi dari negaranya untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah dari Indonesia digolongkan sebagai rempah-rempah yang terbaik. Pada tahun 1602, Belanda membentuk kongsi dagang yang bernama VOC. Itu kalian tahu ya, VOC itu dibuat dengan tujuan untuk menguasai Indonesia dan mengendalikan harta yang dihasilkan oleh Indonesia. Dan juga menguasai Indonesia itu juga diberi, VOC juga diberi hak oleh pemerintahan Belanda untuk melakukan monopoli perdagangan di Indonesia. Hak dan kekuasaan itu antara lain mengadakan perjanjian dengan raja-raja Nusantara, membentuk angkatan perang, mencetak uang, mengangkat pegawai, dan memungut pajak. Dengan keterlibatan pemerintah Belanda, maka Belanda telah menjajah Indonesia. Faktor yang menyebabkan Belanda menguasai wilayah Indonesia antara lain masih kuatnya sifat-sifat kedaerahan, sehingga bangsa Indonesia mudah sekali diadu domba. Letak geografis Indonesia, masyarakat yang masih berpendidikan rendah, dan masyarakat yang secara ekonomi miskin. Bentuk penjajahan yang dilakukan Belanda dengan VOC-nya sehingga rakyat Indonesia mengalami penderitaan adalah rakyat menjual hasil rempah-rempah kepada VOC. Jenis tanaman dan tempat menanam rempah-rempah ditentukan oleh VOC sendiri. Pendudukan Belanda semakin kuat setelah berhasil membentuk pusat kekuasaan yaitu Batavia. Tahu ya Batavia itu di mana? Rakyat Indonesia semakin menderita karena Belanda mengadakan kerja paksa. Rakyat Indonesia dipaksa kerja untuk kepentingan Belanda tanpa diberi upah dan makan yang cukup. Tanah rakyat dirampas dan dikuasai Belanda sehingga rakyat harus menyewa kepada Belanda untuk bercocok tanam. Aneh ya, yang punya Indonesia kok kita yang bayar. Penderitaan-penderitaan yang dialami rakyat selama penjajahan Belanda antara lain itu contohnya tuh ya kerja paksa tadi ya, dia bekerja secara paksa tanpa diberi upah dan makan yang cukup sehingga banyak rakyat yang menderita kelaparan. Tanam paksa, petani dipaksa menanam tanaman yang ditentukan oleh Belanda dan hasilnya harus dijual kepada Belanda dengan harga murah.
monopoli perdagangan. Penjajah memaksa petani agar menjual hasil pertanian dengan harga murah, sehingga banyak petani yang mengalami kerugian. Perbudakan, rakyat dijadikan budak untuk melayani penjajah. Penyiksaan, apabila rakyat melanggar atau memberontak melawan penjajah, tidak segan-segan menyiksa dengan berbagai cara yang keji. Nah, maka orang-orang Indonesia merindukan sebuah kemerdekaan, yaitu harapan dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penjajah membuat hidup menderita. Karena itu rakyat Indonesia berjuang bebas dari penjajahan. Rakyat Indonesia merindukan kemerdekaan. Perjuangan itu pada awalnya dilakukan secara kedaerahan. Ternyata perjuangan itu selalu gagal. Menyadari kegagalan itu, maka rakyat Indonesia dari berbagai daerah membentuk persatuan yang secara jelas dinyatakan pada Sumpah Pemuda. Pada tahun 1942, Belanda dikalahkan oleh Jepang. Pada tahun 1945, Jepang kalah oleh Amerika dan sekutunya. Masih ingat ya tentang sejarah. Pada saat itulah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah kehidupan bangsa, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itulah perjalanan Indonesia, bangsa Indonesia di tengah-tengah penjajahan pada waktu itu ya. Untuk mendalaminya, kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana situasi hidup dalam penjajahan? Mengapa rakyat Indonesia mengalami penjajahan? Apa yang diharapkan oleh orang-orang yang mengalami penjajahan? Apa yang dimaksud dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Untuk apa memproklamasikan kemerdekaan RI? Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah situasi pada saat itu dalam penjajahan serba menderita. Tidak memiliki kebebasan, kerja tidak diberi upah, kesulitan makan, pakaian, dan perumahan. Lalu rakyat Indonesia dijajah pada awalnya masih berpikir kesukuan, belum berpikir sebagai bangsa yang bersatu. Politik penjajah yang memecah belah dan mengadu domba. Rakyat Indonesia sebagian besar belum menyadari atau karena dia tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, tapi bisa dikatakan belum berpendidikan dan rakyat belum menyadari apa arti kemerdekaan. Rakyat mendambakan kemerdekaan tentunya agar bisa mencapai kebebasan, hidup dalam kedaulatan, serta hidup sejahtera. Proklamasi atau pernyataan kemerdekaan Indonesia berarti penegasan bahwa Indonesia berdaulat, memerintah bangsa sendiri, tidak diperintah oleh bangsa lain. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menegaskan bahwa negara Indonesia memiliki tujuan, diantaranya melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia, dan mencapai kesejahteraan umum, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita sudah jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang memperdalam tentang mengingatkan kita tentang penjajahan yang ada di negara kita. Nah, sekarang kita akan memasuki kitab suci. Nah, kitab suci di sini kita ambil dari Perjanjian Lama, yaitu Dua Raja-Raja, kitab Dua Raja-Raja bab 15 ayat 27 sampai 29. Dalam tahun ke-52 zaman Azaria, Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atau orang Israel di atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya.
Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah Raja Israel datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur, direbutnya lah Iyon, Abel Bet Makha, Yanoah, Kades dan Hazor Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkutnya lah penduduk ke Asyur ke dalam pembuangan. Dalam kitab Esra bab 1 ayat 1-11, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong, dan penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang yang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Zesbazar pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lainnya. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semua itu dibawa oleh Zesbazar sewaktu orang-orang buangan itu bawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Dalam kitab Nehemia bab 7 ayat 73, adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu, dan para penyanyi juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Nah, kitab Nehemia ini juga ada bab 8 ayat 1-7, dilanjutkan ayat 10-12. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat, kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air, dari api sampai tengah air, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uriah, Hilkiah, dan Maaseiah. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misal, Malkiah, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam.
Esra membuka kitab itu di depan seluruh rakyat, dan pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, dan semua orang menyambut amin, amin, sambil mengangkat tangan. Amin itu artinya setuju. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lalu Nehemia dan orang-orang Lewi mengajarkan dan berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati sebab sukacita, karena Tuhan itu perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan berkata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Nah, anak-anak yang terkasih, kita akan mendalami kitab suci itu dengan ini ya. Bagaimana situasi kehidupan? Tadi ada beberapa peristiwa ya. Di sini kita bisa mendalaminya dan kamu tentu bisa membacanya dalam rangkuman. Dalam rangkuman itu adalah jawabannya. Dan itu tugas baca dengan baik karena sesuai peristiwanya. Nah, sekarang yang menjadi refleksi bagi kita adalah, pernahkah kamu mengalami penderitaan? Pastilah ya. Lalu kedua, pernahkah mempertanyakan mengapa saya menderita? Tentu, saya juga pernah, suster pernah mengalami hal ini. Apakah saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai saya dalam penderitaan itu? Kalau saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai saya. Bagaimana dengan kamu? Baik anak-anak yang terkasih, selamat mengerjakan tugas di e-learning. Kita tutup pertemuan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perjumpaan kita kali ini. Salam sehat, salam semangat, salam untuk keluarga di sana, dan Tuhan memberkati kita. Bye-bye.